Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 4 tema 2, subtema 3, energi alternatif. Nah ini kita masuk ke evaluasi ya di bagian terakhir di tema 2 di halaman 137 sampai 138. Nah adik-adik, untuk melihat video pembelajaran lain bisa klik di kolom deskripsi ya. Kemudian di scroll ke bawah dicari kelas berapa nih adik-adik, misalnya kelas 3. Nah, nanti diklik, nanti akan masuk ke playlist temanya. Ada tema 1, tema 2, dan berikutnya. Diklik lagi untuk masuk ke video pembelajaran lainnya. Atau di kanan sini juga bisa diklik, nanti muncul playlist untuk tema ini dan juga video rekomendasi lainnya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ini adalah evaluasinya. Jadi untuk yang pertama nih, tulislah 4 contoh energi alternatif dan pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah dalam peta pikiran. Karina sudah buatkan. Karina besarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi energi alternatif dan pemanfaatnya. Yang pertama adalah bahan bakar bio. Ya, bahan bakar bio manfaatnya adalah biodiesel pengganti solar, bioetanol pengganti bensin, dan biogas pengganti memasak. Lalu matahari, manfaatnya memanaskan air, memanaskan ruangan. Lalu gelombang laut, ini untuk energi listrik. Kemudian angin, nah untuk menggerakkan perahu dan juga membantu pengeringan. Ya. Oke, ini ya jawabannya. Karina akan kecilkan lagi. Nah, kemudian nomor 2, mengapa kita perlu energi alternatif? Nah, ini ya. Mengapa kita perlu energi alternatif? Nah, kita perlu energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan ya adik-adik ya, dan menghemat pemakaian energi yang tidak bisa diperbaharui. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi alternatif? Jelaskan. Manusia berhak untuk memakai dan menikmati hasil pemanfaatan energi adik-adik. Namun, apabila terus-menerus dipakai, maka akan habis. Oleh karena itu, manusia juga berkewajiban untuk menghemat pemakaian energi ya, dan juga menjaga lingkungan. Kemudian yang nomor 4, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Nah, kalau ini mungkin adik-adik sudah setiap hari melakukan ini ya. Jadi dilihat coba di sini. Memasak air dengan panci tertutup. Supaya kenapa Kak Rina? Supaya ketika panci ditutup, dia akan lebih cepat panas ya, cepat mendidih. Lalu mematikan lampu kalau nggak dipakai, keran air juga, atau sumber energi lain kalau nggak dibutuhkan. Atau gunakan sepeda ya, sepeda kayu yang biasa apabila bepergian dalam jarak dekat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya matematika, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Nah, ini kita tinggal kaliin, 3 kali 2, 6 ya. 3 kali 2, 6, kemudian tambah 1, 6 tambah 1, jadinya 7 per berapa nih? Per 2 ya. Kemudian berikutnya 2, 3 per 4, 2 kali 4, 8, 8 tambah 3, 11 ya. Jadinya berapa? 11 per 4. Per 4. Kemudian 2 per 3. 4 dikali 3, 12. 12 tambah 2, 14. Jadinya 14 per 3. Kemudian ini 5, 4 per 5. 5 kali 5, 25. 25 tambah 4, 29. Jadi 29 per 5. Ya. Kemudian ubah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Nah, ini Karina akan coba di sini muat nggak ya? 3 per 4. Coba Karina muat nih sepertinya. 3 per 4 ya. 3 per 4. Kita akan kalikan ini dengan 25. Ya. Sama dengan 3 dikali 25 itu 75. Ininya jadi 100. Berarti 75% ya. Lalu 4 per 5. Kalau 4 per 5, ini kita akan kalikan 20.
4 kali 20, 80 per 100. Sama dengan 80%. Kemudian 1 per 10. Kalau ini kita kalikan dengan 10. Ya, 1 kali 10, 10 per 100. Sama dengan 10%. 3 per 6. Nah, kalau ini kita 3 per 6. Nah, untuk jadi 100, berapa ya adik-adik ya? Nah, 3 per 6 ini bisa kita sederhanakan adik-adik. Nah, Karina coret dulu ya. Kita bisa sederhanakan dulu supaya lebih mudah. Karena itu sulit untuk diubah jadi 100. Nah, ini kalau kita sederhanakan itu jadinya 1 per 2. Ya. Sama dengan 1 per 2 dikali ini dikali 50. Nah, jadinya 50 per 100. Sama dengan 50%. Ya. Kemudian, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Ini 80 per 100. Ya. Sama dengan 80 per 100. Ini akan kita bagi. Kita akan bagi dia jadi 20. Ya, 80 dibagi 20 itu 4. Terus 100 dibagi 20 itu 5. Kemudian 60% itu adalah 60 per 100 ya. Berarti kita akan bagi dia dengan 20 juga. 60 dibagi 20 itu 3 per 5. 25%. 25 per 100. Kita akan bagi dia dengan 100. Nah, kita akan bagi dengan 25. 1 per 4 ya. 30% terakhir. 30 per 100 kita bagi berapa ya adik-adik? Bagi 10 nih kayaknya. 3 per 10 ya. Nah, adik-adik kita lihat di sini ya. Jadi yang nomor 8 ini 3 per 4 dari uang belanjanya akan digunakan untuk belanja makanan, alat tulis, dan sisanya 2 per 8 ditabung. Berarti Karina coret di sini dulu ya. Berarti kan dari keseluruhan uang belanjanya ada 4 per 4. Ya kan? 3 per 4-nya itu sudah digunakan untuk belanja. Kita kurangi 3 per 4 ya. Jadi sisanya 1 per 4. Ini yang ditabung. Tapi kok Karina ini 2 per 8? Nah, iya benar. 2 per 8 kalau kita sederhanakan jadinya ini dibagi 2 sama dengan 1 per 4. Sama ya. Oke, sekarang yang ditabung berarti yang ini. Yang ini 1 per 4 ya. 1 per 4. Dia tanyanya persen adik-adik. Jadi kita akan kalikan ini. Kita akan jadikan ini persen. Berarti dikali berapa ya? Dikali 25. 25 per 100. Sama dengan 25%. Nah, kemudian sekarang berapa persen jumlah uang yang digunakan untuk membeli makanan? Nah, ini kita bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama, adik-adik boleh pilih ya. 100% dikurangin 25%. Karena kan kita udah dapat ini ya. Sama dengan 75%. Nah, atau cara keduanya ya kita kaliin dari ini. Jadiin persen. 3 per 4. Ini akan kita kalikan. Berapa? 25. Hasilnya juga sama kok. 75 per 100. 75%. Sama ya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kita lanjut. Masih ada nggak? Oh, sudah selesai ya adik-adik ya. Pembelajarannya untuk evaluasi sudah selesai.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!